Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan berita tadi akan menemani Anda di hari libur akhir pekan. Kali ini 12 Juli 2020 bersama saya Yosef Trisna, dan inilah Galur Raya Sepekan selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat kemarin menggeledah rumah dinas Wali Kota Banjar dan juga dinas PUPR Kota Banjar. Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek pekerjaan infrastruktur di Kota Banjar selama 2012 hingga 2017. Setelah melakukan penggeledahan selama 8 jam di dalam pendopo Wali Kota Banjar, Jawa Barat, tim KPK langsung mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sedikitnya 3 koper yang diamankan diduga berisi dokumen penting terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek pengerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar selama kurun waktu 2012 sampai 2017. Sebelumnya, KPK juga sempat menggeledah rumah pribadi Wali Kota Banjar, Usukaisi, serta kantor milik kontraktor PT PMG di Kota Banjar. Menurut PLT Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri yang dihubungi melalui sambungan WhatsApp memberikan keterangan resminya bahwa saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan pidana korupsi terkait proyek pengerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2012 hingga tahun 2017. Ali juga menyampaikan tim penyidik KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti, diantaranya memeriksa saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar. Namun hingga saat ini pihak KPK belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, tim Galur Raya melaporkan. Forum Reformasi Dinasti Banjar mengapresiasi langkah KPK mengusut dugaan korupsi di Kota Banjar. Ketua FRDB menduga sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini menjadi sasaran pemeriksaan KPK. Kemungkinan yang tadi siang dan kemarin malam KPK konfirmasi atau geledah di beberapa tempat di Kota Banjar, itu mungkin data-data administrasi yang menyangkut pekerjaan infrastruktur di Cipta Karya di tahun 2012 sampai 2017 ya. Kemungkinan berkaitan dengan pembangunan beberapa proyek yang bernilai besar gitu kan. Mungkin diantaranya kaitan jembatan, kaitan pasar gitu kan. Itu mungkin. Jembatan berapa ya? Jembatan Citandui 3 itu sekitar 17,5 miliar ya. Kalau pasar? Pasar Banjar itu 2012 sekitar 25 M-an ya, kalau nggak salah. Tanggapannya, kita selaku warga masyarakat Banjar yang tergabung dari Forum Reformasi Dinasti Kota Banjar yang mengapresiasi ya, secara positif langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dengan mengadakan atau dengan menindaklanjuti adanya penggeledahan ke beberapa tempat di Kota Banjar ini. Jadi kita support secara moral dan kita akan mendukung terus penuhnya supaya KPK bisa betul-betul bekerja untuk bisa membuktikan bahwa di Kota Banjar ini terjadi beberapa hal yang diduga ya, adanya tindak pidana korupsi. Mungkin gitu ya, teman-teman. Oke. Kalau kaitan data-data yang non formil kita lakukan mungkin hampir setiap saat ya, bahkan sampai tadi malam itu kita masih konfirmasi, kita masih komunikasi adanya ketika kita menemukan beberapa hal kaitannya dengan pemerintah Kota Banjar ya kita sampaikan lah. Tapi kalau yang formilnya kita tanggal 12 ya, 12 Desember kita yang formilnya.
2019. Kita bahkan orangnya di KPK. Pertama ingin mengucapkan selamat datang ke KPK yang selama ini memang kalau oleh masyarakat Banjar ditunggu, karena banyak spekulasi di Banjar ini yang muncul, yang memang kekuasaan dinasti ini sudah berjalan ke 20 tahun, 4 periode, periodenya ya sama-sama tahun 5 tahun, dan ini pasti secara teori para pemikir politik itu akan menimbulkan korupsi ya kalau kekuasaan ini terlalu lama digenggam. Dan ini membuktikan hari ini salah satu awal bahwa KPK dengan yang selama ini oleh kita juga diharapkan akan bisa datang ke Banjar, dan kami FRDB datang terakhir, bahkan kami mengadakan orasi di sana di KPK tanggal 12 Desember tahun 2019, berarti ya, 8 bulan yang lalu lah kurang lebih. Dan di KPK itu waktu itu yang diterima masuk ke dalam 2 orang, saya sendiri dengan Pak Jan. Dan kami menanyakan ini sampai kapan nih KPK mau action untuk mengecek ya dugaan-dugaan korupsi yang bisa dilakukan oleh penguasa dinasti yang sudah 20 tahun. Ini bisa bisa tidak menimbulkan lagi spekulasi-spekulasi masyarakat yang seolah jadi mitos. Banjar tidak akan tersentuh oleh hukum. Dan sekarang alhamdulillah ya dengan adanya datang ke Banjar ini ya kami berharap ini diselesaikan secara hukum. Karena kalau secara politik kita tahu politik dinasti ini sukses ya, selalu memenangkan suara rakyat. Karena dengan kekuasaannya, dengan segala macam hasil mereka berkuasa, itu bisa meraup suara dengan mudahnya, yang akhirnya terpilih selalu dengan cara signifikan. Nah, maksud saya itu ke teman-teman media, saya juga atas nama mungkin insya Allah FRDB lebih khusus dan juga teman-teman yang selama ini berjuang bagaimana Banjar ini supaya bersih lah di dalam melaksanakan tugas kepemerintahannya. Dan hari ini alhamdulillah sebuah awal, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secara objektif oleh KPK, tidak terganggu lagi ya oleh pengaruh-pengaruh politik yang selama ini selalu ditempelkan juga ke KPK ya, ke KPK bahwa ya KPK tidak berpolitik lah, itu lebih kepada objektif bagaimana melakukan tindakan hukum ya, karena rakyat menunggu dan mudah-mudahan sekali lagi ini sebuah awal ya, titik terang bagi masyarakat Banjar yang selama ini sudah apatis, seolah-olah betul bahwa dia sudah dijadikan mitos itu. Inilah salah satu rumah kontraktor di Kota Banjar yang didatangi petugas KPK. Rumah megah di Jalan Kewedanaan Kota Banjar ini digeledah KPK Sabtu pagi. Petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK ini mondar-mandir dipenuhi fasilitas mewah. Sejumlah aset milik pengusaha konstruksi ini seperti 2 mobil mewah, 2 unit motor gede, dan barang berharga lainnya diperiksa dan diabadikan melalui foto. Setelah dianggap cukup mengumpulkan barang bukti, sejumlah petugas anti rasuah ini keluar dari rumah pengusaha kaya pemilik kontraktor. Satu koper dan tas ransel berukuran besar berisi berkas diamankan petugas KPK. Menurut salah seorang warga yang lebih baik tidak jauh masyarakat, namun sosialisasi dengan warga sekitar dinilai tidak mengetahui penggeledahan KPK di salah satu rumah kontraktor ini.
Petugas KPK meninggalkan rumah mewah ini dengan menumpangi 3 kendaraan berplat nomor Jakarta dan membawa koper serta ransel berukuran besar berisi berkas. Tim Galuh Raya melaporkan.